Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lain sebagainya. Harus kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat An-Naba, yaitu insyaallah kita akan masuk kepada ayat 31. Ini bagian ketiga dari tema surat An-Naba, yaitu surat ayat 31 hingga ayat 40, yaitu tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa, ya, seperti itu. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Setelah Allah menyebutkan tentang apa? Siksaan bagi orang-orang, ya, orang-orang yang kafir, seperti itu ya. Tentang siksa neraka jahanam disebutkan. Setelah itu kemudian beralih kepada tentang kenikmatan surga. Sebelumnya adalah azab neraka, kemudian sekarang berkaitan dengan nikmat-nikmat surga bagi orang-orang yang bertakwa. Mengapa demikian? Setelah menyebutkan tentang siksa neraka, azab neraka, setelah itu menyebutkan tentang apa? Kenikmatan surga. Mengapa demikian? Kenapa? Ya, motivasi, ya. Setelah menyebutkan tentang siksa neraka, setelah itu kenikmatan surga. Mengapa demikian? Al-Quran itu seperti itu. Jadi Al-Quran itu disebut sab'u mathani, yaitu mathani itu berpasang-pasang, ya. Ada dua, ya, berarti. Jadi maksudnya genap, ya, suatu yang genap. Kalau ada ini pasti juga ada ini, penyeimbang. Jadi Al-Quran itu penuh dengan keseimbangan dalam banyak perkara. Apabila disebutkan tentang pahala, pasti disebutkan juga tentang, iya, dosa, gitu ya, atau hukuman. Apabila disebutkan tentang hukuman, juga disebutkan tentang pahala, balasan. Jika disebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman, maka disebutkan sifat-sifat orang yang kafir. Demikianlah. Ya. Jadi ketika seseorang itu membaca Al-Quran, maka dia itu pada dirinya itu ada rasa takut, juga ada rasa harap, gitu. Ya. Apabila seseorang itu membaca Al-Quran berkaitan dengan siksaan bagi orang kafir, maka dia takut. Ya, seperti itu. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila membaca tentang balasan kepada orang yang beriman, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ada pada dirinya itu rasa takut dan rasa harap. Tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, juga tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala
hendaknya seseorang itu di dalam beribadah kepada Allah antara berharap dan antara takut, atau antara takut dan berharap. Ketika salah satu sisi itu mengalahkan, maka seseorang itu akan mengalami celaka dalam ibadahnya. Celakalah seorang yang ibadah itu hanya menonjolkan satu sisi tersebut. Ya, ini gambaran secara global ya. Kenapa disebutkan setelah siksa neraka itu tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa itu dengan surga. Nah, kita sekarang akan membaca ayat 31 hingga ayat 40. Diawali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba Inna anzarnakum adaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Ya, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sungguh orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Mafaza, kemenangan. Hadaiqa wa a'nab, yaitu berupa kebun-kebun dan buah anggur. Kebun-kebun dan buah anggur.
wa kawa'iba atroba, gadis-gadis remaja yang sebaya, bidadari-bidadari yang sebaya, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh atau berisi minuman, la yasma'una fiha lahwa wala kidzaba, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Di sana mereka atau di surga itu mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisab, sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba, yaitu Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu atau pada hari ketika roh di sini adalah malaikat Jibril biasanya, dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Dan yang terakhir ayat yang 40, inna andzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah saja. Ini kurang lebih terjemahan dari surat An-Naba ayat 31 hingga ayat 40. Sekarang lalu bagaimana penjelasan tafsir Aisarut Tafasir di sini secara ringkas. Kita langsung menuju ke makna ayat ya, makna ayat satu persatu. Ya. Disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, ma zala siyakul karimu fi takriri aqidatil ba'thi wal jazai al mustalzimati li aqidatit tauhidi wan nubuwati ba'da an dzakara ta'ala halat tughat al fujjar. Ya. Jadi konteks ayat yang mulia senantiasa masih berceritakan atau masih berkaitan dengan penetapan adanya keyakinan berkaitan dengan kebangkitan dan pembalasan. Ya, dibangkitkannya manusia dan dibalas amal perbuatan manusia. Ini. Jadi pembicaraan dalam ayat ini masih berkaitan seputar itu. Al-mustalzimah li aqidati tauhid, yang itu semua mengharuskan untuk meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merenungi dua hal ini, yaitu tadi apa? Menyebabkan orang itu harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan apa? Menetapkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya itu apa ini, Bapak Ibu? Ya. Bahasa lain dari apa sebenarnya? Ya. Bahasa lain dari dua kalimat syahadat. Ya. Dua kalimat syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah, itu kan berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Ya. Seperti itu. Kemudian kenabian dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Jadi intinya itu, ya, intinya adalah itu.
Nah, saya tanya, Bu, asyhadu alla ilaha illallah. Kita harus mengetahui makna dua kalimat syahadat itu. Maknanya apa? La ilallah. La ilaha illallah. Maknanya apa? Coba terjemahannya, Pak, terjemahannya. La ilaha illallah. Tidak ada apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bahasa Arabnya itu la ma'buda bihaqqin illallah. Apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, tidak ada satupun ma'bud yang disembah bihaqqin dengan benar kecuali Allah. Harus ada kata bihaqqin. Kalau tidak ada kata bihaqqinnya, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Secara realita ada sesembahan selain Allah apa tidak? Ada, itu secara realita. Banyak orang menyembah selain Allah, itu banyak realitanya. Maka harus ada bihaqqin, dengan benar. Yang pantas disembah itu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Kenyataannya banyak yang menyembah selain Allah. Gitu. Nah, ya, itu. Jadi harus ada bihaqqin. Yang pantas untuk disembah dengan benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling tidak kita tahu maknanya. Di sini ada dua rukun. La ilaha itu ada dua rukun. La dibagi dua ya. La ilaha yang pertama. Kemudian illallah. La ilaha itu apa? Peniadaan semua sesembahan. Jadi semua sesembahan itu ditiadakan. Itu peniadaan, rukun yang pertama. Kemudian illallah, rukun yang kedua apa? Menetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah. Hanya disembah. Jadi ada peniadaan dan penetapan. Itu harus tahu ini, ya. Nanti konsekuensinya banyak. Meniadakan berarti tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tidak ada sesembahan. Kemudian illallah, yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kan rukun Islam gitu, tetapi di dalamnya juga ada rukun. Ya. Syahadat la ilallah ini ada rukunnya, yaitu rukunnya ada dua, yaitu peniadaan dan penetapan. Peniadaan dari seluruh sesembahan, kemudian penetapan bahwasanya sesembahan itu yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban kita kepada Rasulullah SAW apa? Pertama itu adalah tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membenarkan segala ucapannya selama itu bersumberkan hadis yang sahih, wajib kita benarkan. Gitu. Meskipun menurut kita, aduh ini kayak kurang masuk akal, selama itu sahih, wajib kita benarkan. Kemudian ta'atuhu fima amara, menaati apa yang diperintah, apa yang Rasulullah perintah wajib kita taati. Wajtinabu fima zajar, fima naha wa zajar, fima naha anhu wa zajar. Yang ketiga, menjauhi segala yang dilarang oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membenarkan ucapannya, menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dan yang keempat itu adalah apa? Yang keempat itu adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Apa artinya itu? Kita tidak menyembah kepada Allah, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beribadah harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gampangannya gini. Kalau kaum muslimin itu dibebaskan beribadah itu dari caranya masing-masing, kira-kira apa fungsinya Rasulullah diutus? Nah, berarti sama saja tidak ada gunanya Rasulullah diutus. Gitu. Ya, seperti itu. Bagaimana kita mencocoki ibadah kita sesuai dengan syariat dari Rasulullah SAW?
Di antaranya yang pertama caranya. Caranya. Itu. Sesuai dengan caranya. Contoh sholat, caranya. Maka perlunya kita belajar. Kemudian yang kedua apa? Bilangannya. Nah, dalam hal sholat bilangannya. Tidak boleh suatu ibadah yang sudah ditentukan bilangannya kita tambahin sendiri bilangannya. Contoh sholat subuh. Kasih kok mau 2 rakaat. Tambahi 2 rakaat maning jadi 4. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Kan apik mbok 4. Ketika apik tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, maka ini tidak boleh. Ini harus sesuai dengan bilangannya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Bilangannya, kemudian takarannya. Contoh dalam hal zakat, takarannya. Misalkan berapa? Zakat. Kalau sudah ditentukan takaran segitu ya itu. Misalkan zakat emas 85 gram. Itu misalkan ya, atau 20 dinar, aslinya itu 20 dinar, 20 dinar, karena 1 dinar itu berapa? 1 dinar 4,25 kali 20 berapa? 85 gram. Jadi 1 dinar itu 4,25 gram, maka dikalikan 20 jadi 85 gram. Itu nisabnya. Kemudian diambil 1 per berapa? 1 per 40. 1 per 40. 1 per 40-nya. Nah, jadinya kalau punya 20 dinar, diambil 1 per 40-nya jadi setengah dinar. Setengah dinar gitu. Ya, nanti kalau berupa uang gimana? Ya tinggal dikalikan 1 per 40 seperti itu. Nah itu. Contoh itu takarannya segitu. Ya, takarannya segitu. Kemudian apa lagi? Jenisnya. Misalkan kurban sudah ditentukan jenisnya. Apa jenis kurban? Binatang ternak? Apa saja? Onta, sapi, sama kambing atau domba. Nah, yaitu. Nah boleh kita, sing lebih gede. Jaran kan gede daripada jaran boleh enggak semua boleh dimakan ya misalnya. Nah itu jaran sing gede, nggak boleh seperti itu. Atau ayam sing akeh banget. Nah ini nggak bisa kita katakan itu kurban. Ya. Kalau memang nggak mampu ya sudah, gitu. Nggak perlu kita memaksakan nyembelih ayam, nggak bisa. Nyembelih kelinci nggak bisa. Jadi itu bukan kurban. Nah itu ya. Jadi kalau nggak mampu ya sudah. Nah, tapi kalau mampu jangan tidak melakukan gitu. Jadi ingat bahwasanya syariat Islam itu sesuai dengan kemampuan. Dan kemampuan itu perlu diusahakan. Ya. Jadi orang bisa kurban habis aku duwe ayam nyembelih ayam baik. Nggak bisa, bukan dikatakan kurban. Itu ya. Jadi harus diluruskannya seperti itu. Gitu. Karena sudah ada tentuan jenisnya seperti itu. Kemudian tempatnya dalam ibadah sesuai. Kalau sudah ditentukan tempatnya, tidak boleh kita menentukan tempat tersendiri, tempat yang lain. Contoh apa yang ditentukan tempatnya? Haji dan umroh. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Di dalam Al-Qur'an disebutkan hijjul baiti, Baitul Haram. Wah, kayaknya kan anak tempat untuk manasik-manasikan sudah ada. Bisa ora perlu maning Mekah ngene bae. Ya kan? Seperti itu. Sampai pun mikot haji sudah ada penentuannya. Mikot nih tempat itu ya, mikot. Jadi nanti batas ihramnya jangan melewati itu, sudah ditentukan. Nanti yang dari arah ini mana, dari mana itu masing-masing punya itu ya. Apa tadi? Tempat, waktu. Sesuai waktunya. Kalau sudah ditentukan waktunya, jangan kita cari waktu lain. Contoh apa yang ibadah sudah ditentukan waktunya? Sholat gitu. Sholat. Apalagi? Ya haji, betul. Haji ada waktunya. Ya. Di bulan Dzulhijjah tanggal sekian itu sudah ada ketentuan. Tanggal 8 apa yang sudah pernah haji? Ngapain? Hari Tarwiyah nih, ngapain?
Akekah. Bentar dulu, ini dulu aja dulu. Itu. Bentar, itu lagi apa lagi? Tanggal 9 wukuf. Lah itu seperti sudah ada ketentuan waktunya. Nanti tanggal 10-nya ada ketentuan waktunya. Itu waktu gitu. Waktu ya betul ya. Nah, lalu akekah maksudnya gimana? Kenapa? Mau kurban? Akekah dulu. Iya. Wallahualam ya. Misalkan ya tentunya kadang pertanyaan seperti itu dikembalikan kepada kejujuran. Benar apa? Aduh, memang niat atau memang itu. Kadang kejujuran itu diperjuangkan. Pertama. Kemudian yang kedua, antara kurban sama akekah itu kan waktunya lebih luas mana? Lebih luas mana? Akekah ya kan. Misalkan besok sudah bulan depan sudah Zulhijjah. Wah, tapi anak belum akekah. Seperti itu. Sebaiknya ya kurban dulu. Kenapa? Karena akekah bisa di waktu yang lain. Jadi yang paling utama apa? Tanggal ke-7, hari ke-7 dari kelahiran. Ya seperti itu. Ya. Kalau sudah sampai kelewat, sudah gede gini ya sudahlah. Mungkin ya wallahualam ya, wallahualam sekarang itu ya. Wallahualam. Itu misalkan akekah nih. Ya, monggo sesuai dengan lebih mengetahui kadar dirinya ya. Nah, itu seperti itu. Awalnya mungkin mengumpulkan untuk akekah. Ternyata orang kumpul-kumpul ternyata malah datang waktu kurban. Ya mungkin kalau sudah dari awal niatnya akekah, ya untuk akekah dulu seperti itu. Nah, ini. Karena bagi yang maaf ya secara kemampuan pas-pasan tapi ingin kurban itu juga perlu nabung gitu. Perlu nabung gitu. Kalau yang uangnya lebih atau hartanya lebih sih insya Allah nggak terlalu masalah ya. Tapi yang pas-pasan itu yang harus nabung dulu. Apalagi juga akekah harus nabung dulu seperti itu. Gih. Itu nih, wallahualam ya. Saya dapat cerita nih, ini hanya taman saja. Ada seseorang yang temua. Tapi pas belum menikah ya, pas belum menikah. Seorang pemuda, sekarang udah nikah malah nggak lagi. Jadi dia itu kepengen setiap tahunnya itu kurban. Pinter dia beli 2 cempek Pak. Beli 2 cempek gitu. Saya dapat cerita itu. Dari motivasi ya. Kemudian dia ngarit sendiri. Waktunya kurban kan udah gede ya. Dan ini cempeknya sudah layak untuk kurban. Yang satu dikurbankan, yang satu dijual. Hasil penjualan itu dibelikan cempek lagi untuk tahun depan. Itu terus. Pinter ya. Saya mau niru tapi aduh waktunya ngaritnya kapan ya? Makanya bisa ngarit gitu ya. Itu cerdas juga ya. Untuk akekah ya bisa seperti itu juga. Saya juga dapat punya kenalan juga seperti itu. Kalau bisanya punya cempek untuk akekah ya saya beli yang cempek kemudian diingu dulu, di ngarit, diempani, kemudian udah gede untuk akekah anaknya. Masya Allah. Contoh gitu ya. Kalau itu kita bisa gitu ya. Nah, kalau nunggu ini mau itu cara cerdas ya, cerdas saja gitu, seperti itu. Ya kalau tadi misalkan mau menggabungkan antara akikah sama kurban ya beli 2 cempek misalnya, ya kan? Beli cempek yang satu untuk akikah, satu untuk kurban. Wallahualam ya, wallahualam. Ya. Demikian ya. Ada lagi ya, waktu, tempat, tadi apa? Cara, jenis, takaran, jenisnya ya, seperti itu. Takaran, kemudian waktu, tempat, ya kurang lebih itu ya. Yang saya ingat itu ya seperti itu. Jadi ini ada mengharuskan seorang itu mengesahkan Allah dan menetapkan akan kenabian Rasulullah SAW. Ba'da an dzakara ta'ala halatul ghad al-fujjar. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Penyebutan keadaan orang-orang yang melampaui batas yang berbuat dosa di ayat sebelumnya. Wa bayyana masirahum ghayatal bayan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat kembalinya dengan sejelas-jelasnya. Sanna bidzikril muttaqinal abrar. Setelah menyebutkan keadaan orang-orang yang berdosa seperti itu yang melampaui batas tadi, Allah menyebutkan setelah itu tentang orang-orang yang bertakwa, yang abror, yang orang-orang yang melakukan kebajikan. Wa bayyana masirahum, dan juga menjelaskan tempat kembalinya mereka.
semuanya dijelaskan keadaannya dan perbuatannya dan tempat kembalinya. Konsekuensi dari perbuatannya itu apa, kemana. Demikian juga orang yang bertakwa dijelaskan tempat kembali mereka. Wa annahu jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu apa? Surga-surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini gambaran secara umum ya. Gambaran secara umum tentang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya kalau orang luar negeri, apalagi yang di daerahnya itu tandus, ya tidak seperti Indonesia, mungkin melihat Indonesia adalah ini surga dunia gitu ya. Ini surga dunia kan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hutan ada, kebun dan seterusnya, ada pohon-pohonan banyak, ada sungainya banyak, kan surga gitu kan. Gambar secara umum surga ya kan. Nah ini. Kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba." Ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Demikian juga wa kawa'iba atroba, gadis-gadis remaja yang sebaya. Nah, ini bagaimana penjelasannya ya? Bagaimana penjelasannya? Faqala wa qaluhul haq wa khabaruhu sidq wa khabaruhu asidqu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman Allah atau ucapan Allah, perkataan Allah itu pasti benar, dan kabar dari Allah pasti jujur, pasti benar. Ya, pasti jujur. Ya. Ketika Allah mengabarkan sesuatu, pasti kabar itu adalah benar. Karena namanya khobar itu memiliki dua kemungkinan. Berita, namanya berita itu kan memiliki dua kemungkinan. Bisa benar, bisa tidak. Tetapi ketika datang dari Allah, pasti benar. Itu, pasti benar. Adapun kita dengar berita yang ini, sekarang ini, kemungkinan bisa benar, bisa salah. Harus kita cek seperti itu. Hoax atau tidak, itu kan seperti itu. Tapi kalau datangnya dari Allah dan Rasulullah pasti benar. Dan kewajiban kita membenarkan ucapan Allah dan ucapan Rasulullah SAW. Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kemenangan. Siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa? Yaitu al-muttaqun humul ladina ittaqaullah. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Falam yusyriku bihi, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'suhu, tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Fahafadu bidzalika 'ala zakati nufusihim. Fastaujabu lidzalika al-jannat. Ya. Seperti itu. Mereka menjaga ketakwaan tersebut, untuk menyucikan jiwa mereka. Lalu mereka berhak mendapatkan surga. Atau makna lain adalah alladzina taqau asyirka wal ma'asi khaufan min rabbihim wa adzab. Yaitu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan dan perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi mendapatkan kemenangan. Mafaza, apa yang dimaksud dengan mafaza? Dari kata faza yafuzu fauzan. Itu keberuntungan. Mafaza adalah makanu fauzin wa najahin. Tempat keberuntungan, tempat keselamatan. Tidak lain tidak bukan apa? Surga. Wa bayyanahu biqaulihi, dijelaskan tempat keberuntungan itu yang bagaimana, tempat kemenangan itu bagaimana. Biqaulihi, pada firman Allah, hadaiqa, yaitu apa? Berupa kebun-kebun. Hadaiqa berupa kebun-kebun. Ya, kebun-kebun. Hadaik ai basatin, yaitu kebun-kebun atau taman, bustan, ya, bustan. Bustan, jamak dari bustan. Wa a'naba, demikian juga mendapatkan buah anggur. Ya, ini. Jadi di antara buah surga adalah buah anggur. Ya, Masya Allah, buah anggur.
Wa kawaiba. Kemudian yang berikutnya mendapatkan apa? Kawaib. Gadis-gadis remaja yang sebaya. Kawaib jam'u ka'ib. Jam'u ka'ib. Kawaib itu para gadis ya, gadis-gadis ya. Yaitu bentuk tunggalnya itu ka'ib. Al-fatatu yan ka'ibu sadaiha. Ya. Ini perlu diterjemahkan ya. Jadi para pemudi atau gadis-gadis di sini tentunya adalah para bidadari yang sadaiha ayastadiru wa yartafi kal ka'bi, yaitu intinya adalah yang pampunten nggih. Ini saya dari mana aja ya. Yang apa ya? Gak enak ngomongnya. Yang payudaranya itu penuh dan montok ibaratnya gitu. Nah, ini Masya Allah ya. Purun mboten, Pak. Saya pernah nyampaikan pas bulan Ramadan di sebuah masjid, pas tentang neraka pada ngantuk pagi-pagi itu. Tapi pas ini pada tangi. Ini saya dengar aja. Ini kan kenapa? Ini kan motivasi ya. Coba ketika sampai itu, Masya Allah, kepengen masuk surga lah. Kan kayak gitu nggih. Nah, itu. Cuma saya belum bisa menjawab kalau ada ibu Ustaz, nanti yang perempuan dapat apa gitu. Wallah alam ya. Wallah alam. Itu saya belum bisa menjawab. Ya, belum dapat jawabannya seperti itu. Yastadiru wa yartafi kal ka'bi. Ka'bi itu ya menonjol ya, seperti apa ini? Apa ini? Mata kaki ya, menonjol ya. Nah, ini. Wa dzalika inda buluhiha. Wa qaluhu fi wasfihinna. Kemudian disifati gadis-gadis tersebut, yaitu bidadari tersebut adalah atroba. Masya Allah. Atroba jam'u tirbin. Atroba fi sinnin wahidatin duna thalathina sanah. Masya Allah. Gadis-gadis yang usianya itu sebaya tidak sampai 30 tahun. Ya. 30 tahun atau sekitar 30 tahun. Semuanya 30 tahun semua. Masya Allah. Ya senang banget itu. Ya, seperti itu. Dan semua orang yang meninggalnya dalam kondisi sudah tua nanti di surga itu dijadikan muda semua, umurnya itu sama seperti itu. Makanya Rasulullah suatu ketika mengatakan di situ ada wanita yang sudah tua ya, nenek-nenek gitu. Di surga itu tidak ada nenek-nenek. Dia nangis, berarti orang lebih surga gitu. Ya betul, karena semuanya yang nenek-nenek jadi muda semua. Jadi muda semua. Ya bisa jadi jawaban tadi ya, bagi kaum wanita ya nanti menjadi bidadarinya, bidadari juga seperti itu. Ya, jadi selain bidadari yang memang yang disiapkan di surga. Ya ternyata sampai sini dulu gitu. Masya Allah, karena waktunya. Satu lagi lah ini biar ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Yaitu gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Ai ka'sa khamrin mal'a, yaitu gelas-gelas yang berisi khamr, karena minuman surga adalah khamr. La yasma'una fiha, mereka tidak mendengarkan di dalamnya, fil jannah, di surga itu, lahwan wala kidzaba, ucapan yang sia-sia dan kebohongan, kedustaan. La qaulan batilan wala kadzaba, tidak ada ucapan yang batil, demikian juga ucapan yang dusta. Jadi semuanya ucapannya baik, Masya Allah. Ya, ini berkaitan dengan balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang bagian berikutnya insyaallah. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya membacakan dan semampu saya menerjemahkan. Ya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.